Halo, ketemu lagi dengan gua Eman Vigano. Masih di rumah aja, masih stay at home, masih nggak bisa kemana-mana. Kali ini gua akan sharing dengan kalian soal pervespaan, Vespa klasik khususnya. Apa aja sih yang harus kita bawa saat kita mengendarai Vespa klasik? Kita langsung aja ya, tidak perlu berlama-lama. Kita sebutin aja satu persatu apa yang biasanya atau mungkin wajib kita bawa saat kita mengendarai Vespa klasik. Yang pertama adalah kunci busi. Kunci busi ini wajib kita bawa. Ini fungsinya buat membuka busi. Cuman pada saat kalian membuka busi, perlu kalian ingat ya, jika kalian ada trouble atau mogok, biasanya yang pertama dicek itu adalah kunci busi. Biasanya yang cek itu pertama adalah businya. Nah, lo jangan langsung buka tuh busi pakai kunci, cek langsung buka begitu ini. Lo biar adem dulu. Kenapa biar adem dulu? Karena itu kan panas tuh. Silinder headnya, silinder kopnya itu kan panas. Kalau dia langsung dibuka, itu nanti akan bisa mengakibatkan slack. Itu dratnya. Kalau dratnya sudah slack, itu solusinya cuma dua. Lo dibubut lagi, tambah daging dibubut, atau lo beli baru tuh silinder kopnya. Kunci busi ya, yang harus lo bawa pertama. Kemudian yang harus dibawa lagi busi cadangannya. Busi cadangan biasanya kalau anak Vespa tuh suka di tasnya atau di tempat propertinya itu ada busi-busi bekas banyak. Itu selera sih ya, kalau ada mau bawa banyak. Kalau menurut gua sih cukup bawa aja, bawa dua, tapi yang bagus, yang baru dua lah tuh. Yang bekas-bekas boleh lah lu bawa, tapi jangan terlalu banyak, gak usah bawa semua. Itu bikin berat motor lo aja, bikin berat Vespa lo. Businya terus prepare, lu bawa lagi. Kemudian obeng plus dan obeng min. Ini buat buka-buka baut ya, buka buat baut. Yang plus nih bisa buat ngetok platina. Jadi yang berikutnya adalah palu. Palu ini lo kudu bawa nih, karena buat ngetok nih. Lo cari obengnya yang model begini nih, yang belakangnya ada besinya. Karena kalau lo main plastik semua, pada saat lo ketok, ini gripnya bisa pecah. Lo cari yang model ada besinya gini, kalau enggak lo pakai yang kayu sekalian. Yang jadul tuh yang dari kayu, itu malah lebih kuat. Nah, ini obeng plus dan obeng min, palu buat ngetok-ngetok ya. Biasanya sih gue pakai yang kayak gini, terus gue potong, gue pendekin biar nggak kegedean kayak gini. Gue pendek aja. Cuman berhubung punya gue yang biasa di motor dipinjem dan belum balik, jadi ini gue kasih contoh ini aja, palu. Kemudian tang juga perlu lo bawa, dibuat narik. Cari yang masih bisa buat motong ya. Kalau bisa cari yang bisa buat motong, jadi buat motong kabel tuh, buat mutusin. Kalau ininya masih bagus tuh, kabel-kabel kupling, kabel gas bisa potong pakai tang yang bagus. Ini buat narik ya, buat narik kabel maksudnya. Kunci palang 3 lo sesuaiin yang pas sama roda, baut roda, karena ini fungsinya salah satunya buat ngebuka baut roda. Jadi lo sesuaiin dengan nomornya, biasanya ada 11, 12, 13, 14 ya. Lo sesuaiin aja dengan kebutuhan roda lo, karena beda-beda, dia ukurannya beda-beda ya. Lo cari yang sesuai baut roda lo, jadi lo nggak usah bawa banyak-banyak. Kemudian yang harus dibawa itu adalah kabel kupling atau kabel gas. Lo harus punya spare-nya, karena lo nggak tahu kapan lo akan putus tali kupling lo atau tali gas lo. Kalau pas dekat-dekat rumah atau dekat bengkel atau udah sampai tujuan mungkin enak, tapi kalau di tengah jalan, kalau lo nggak spare ini agak kusut juga, jadi PR. Kemudian amplas ini buat gosok-gosok busi. Amplas buat gosokin busi ya. Kalau busi
businya kotor, lo bisa amplas-amplas, nyamplas tuh busi. Kemudian yang harus lo wajib bawa itu adalah oli samping, karena Vespa klasik kita ini itu 2 tak, jadi perlu pakai oli samping. Dan temennya adalah gelas taker ini, ada yang berbentuk gelas, ada yang berbentuk botol kecil sebesar ini. Ini gua ada yang gelas, jadi takerannya sudah ada disesuaikan di sini. Kalau di Vespa orisinil masih suka ada tuh setengah mixture campurannya gitu ya. Jadi lo campuran dari sini, ini buat seliter, buat sampai penuh ke atas, buat 5 liter gitu. Kalau lo takerannya kurang oli, mesin bisa panas, bisa mengakibatkan ngejim atau macet tuh sehernya. Tapi kalau kebanyakan, itu busi lo bisa banjir, bisa basah businya. Itu aja sih sebenarnya. Dan dinyalainnya kalau kebanyakan oli juga agak susah biasanya, gitu yang gue tahu. Pilih oli, saran gue yang less smoke, yang asapnya kurang, atau lo cari yang asapnya wangi. Bukan apa-apa bro, ya kan? Ini Vespa kita nih 2 tak, keluarin asap, ya kan? Apalagi kalau olinya udah banyak tuh, nabun, kayak nabun sampah tuh di belakang. Itu kasihan bro sama pengendara yang di belakang, sama kawan kita yang di belakang. Jadi biar tidak terlalu ngeselin atau bikin gedek orang lain, kita pakai yang less smoke atau yang wangi. Jadi paling nggak kalau dia keasepan, oh asapnya wangi, nggak begitu terlalu kesel atau gedek. Itu sih saran gue aja. Kemudian yang gue bawa lagi biasanya, ini gue plastikin ya, bukan karena buat nutupin merek juga. Ini biar kalau habis nuangin oli, biasanya sih kalau yang udah sering main Vespa mah nggak usah pakai gelas-gelas taker, biasanya udah disontor aja, dia udah tahu takerannya, udah tahu kira-kiranya. Cuman ini memang gue suggest buat kalian-kalian yang baru memiliki atau baru mau main Vespa, mending pakai gelas ini biar lebih enak, lebih aman gitu. Takarannya biar pas sesuai petunjuk pakai. Nah ini diplastikin sengaja, bukan buat nutupin ininya, nutupin merek, tapi biar kalau pas bekasan olinya nih nggak beleler, terus akhirnya jadi kebok Vespa. Jadi sengaja ditutupin plastik gitu. Terus apalagi yang gua bawa biasanya, nah ini sekotak ini nih, sekotak ini, kotak kecil ini isinya ada spuyer, ya kan? Spuyer ada beberapa jenis nih, spuyer yang pendek, spuyer yang panjang. Terus ada nepel. Nah ini nepel ini buat pengencang kabel rem atau kabel gas. Nanti dibuka bautnya, kabelnya dimasukin, nanti pakai tang, kabelnya ditarik, set, baru dikencengin lagi, ini dimasukin. Ya, ini fungsinya itu nepel kabel. Ring-ring, baut-baut bekas yang beratnya masih bagus, ini gua simpan di sini. Cemiti atau peniti, ini gue bawa. Ini bukan buat ngorek kuping ya, tapi ini buat ngorek busi. Biasanya kalau businya kotor, ya kan, ini dicongkel-congkel begini nih, truk, karena kita nggak mungkin bawa sikat kawat, gede ribet gitu kan. Jadi pakai cemiti, tek. Biasa juga diakalin, biasanya anak-anak pakai bagian bawah ujung yang kabel, jatuh. Pakai ujung yang kabel tuh biasanya sininya nih dimegarin, biasanya pakai itu. Cuman daripada megar-megarin kabel di bawah jadi nggak rapi, mending pakai cemiti. Kalau gue pakai cemiti ya. Terus, nah ini yang gue bawa nih, paku. Nih, gue bawa paku juga nih. Paku, bukan buat nyantet, bukan. Ini buat as roda tengah nih. Jadi kalau kita buka roda kan kadang-kadang suka, begitu kita mau buka, pas mau pasang lagi tuh biasanya suka patah, karena kan ketekuk tuh. Nah ini buat cadangannya nih. Sebetulnya sih nggak pakai paku, sebetulnya ada dia klipnya ada, masuk ke dalam, ke tengah-tengah, dibengkokin ke atas dan ke bawah. Cuman ini akal-akalan aja, akal-akalan. Kalau darurat, gue pakainya paku gitu.
Itu aja nih baut-bautnya semua, busi serep juga gua ada lagi di sini. Baut bekas, snapper, ring, semua ada di sini. Gua taruh nih. Terus apalagi? Gombal. Nah, ini gombal juga perlu. Ini gue pakainya gombal ya, bekas baju aja, bekas baju bekas. Lo bisa juga beli yang kalau mau yang bagusan, lo beli aja majun di toko-toko cat. Lo bilang aja beli kain majun gitu. Ntar dikasih tuh putih bersih gitu. Kalau gue lebih suka pakai baju atau kaos yang nggak kepake. Ini fungsinya selain buat naruh barang-barang yang tadi gue sebutin, ini bisa buat lap atau megang busi pas lagi panas. Nah, ini dia enak nih kalau pakai kain ini, kalau pakai kain kaos ini enak. Jadi barang-barangnya kita masukin ya seperti ini. Kita masukin terus kita kelebetin gini, apa ya bahasa kelebetin, bungkus. Kita bungkus begini. Tuh. Dibungkus gini barangnya seperti ini, terus dikawatin biasanya atau diikat pakai tali prusik tuh. Pakai tali rapia juga nggak apa-apa dan itu bisa berfungsi lagi talinya atau ikatan kawatnya itu bisa berfungsi lagi buat ngikat-ngikat buat darurat kalau kita perlu buat ikat-ikat gitu. Dan ini fungsinya diikat begini, kalau ditaruh di box itu tidak terguncang-guncang. Kalau ada polisi tidur atau jalan jelek tidak gubrak dan berisik. Atau kadang-kadang kunci kita suka jatuh gitu. Kalau diberbet begini nih, dia nggak bakal goncang-goncang. Itu fungsinya gitu. Sebenarnya ada lagi kunci yang kita mau bawa, cuman kadang-kadang malas juga ya. Itu kunci as roda nih tengah. Itu kunci 22 atau kunci 24 tuh biasanya bawa kayak gini nih. Cuman itu selera ya. Kunci sok juga kita bawa yang tadi gue sebutin itu yang urgen aja, yang ya kita nggak perlu bawa segala macam kunci kayak gini buat kayak kita mau buka bengkel di jalan, nggak perlu juga. Maksudnya yang tadi gue jelasin itu adalah versi gue, karena setiap orang tentunya punya style atau cara prepare masing-masing ya. Cuman kalau gue ya begitu, mungkin ada yang berbeda ini ya masing-masing ya. Cuman kalau gue itu yang buat siapin. Gua siapin itu bukan berarti gua ngerti Vespa atau lu harus nyiapin ini, ntar gini, enggak. Itu buat persiapan aja. Jadi buat lo yang baru-baru main Vespa atau baru memiliki Vespa, kalau lo jalan, lo juga nggak usah parno, nggak usah khawatir, nih Vespa bakalan mogok gini-gini. Vespa itu temennya banyak dan semacam hukum yang tidak tertulis. Kalau lo mogok, lo pasti ada yang nolongin. Jadi saat lo mogok, lo nggak usah panik. Kalau lu nggak ngerti, ya kan, lo pinggirin aja Vespa lo, buka box Vespa lo. Kenapa lo buka box mesin Vespa lo? Kalau nggak lo buka, lo kagak tahu kan. Kalau orang lain nggak tahu, kalau Vespa lo tuh lagi trouble, bisa jadi lo lagi emang pengen berhenti. Tapi kalau lo buka box Vespa lo, orang akan melihat, oh kemungkinan ada trouble, orang akan berhenti tuh, khususnya anak-anak Vespa ya, yang akan berhenti, karena itu semacam hukum yang tidak tertulis. Nah, kalau lo memiliki peralatan-peralatan yang tadi gue sebutkan, setidaknya orang yang membantu lo itu tahu lo ada gitu. Emang lo bawa tapi lo nggak bisa untuk ngebενerinnya. Paling nggak lo bawa lah. Tapi biasanya sih kalau lo udah memiliki Vespa, biasanya lo dengan sendirinya belajar atau jadi tahu. Karena kan lo nggak mungkin ngandelin orang lain lewat atau apa. Ya lo harus tahu lah kalau terus kabel itu gimana. Ya lo banyak tanya gitu. Apalagi sekarang zamannya medsos kan, mungkin lo bisa japri teman lo, bisa tanya ini gimana. Kalau lo ada alatnya, paling enggak lo bisa menolong diri lo, atau saat orang mau nolong lo udah ada barang-barangnya dan tidak menyusahkan orang yang mau menolong. Itu aja sih, lo nggak usah khawatir kalau pakai Vespa klasik, karena insya Allah masih ada kok. Tapi lo juga jangan cengeng kalau nggak ada yang nolongin, nggak usah teriak-teriak. Lo punya Vespa tua, punya Vespa klasik, punya kendaraan klasik, punya motor klasik, ya lo harus siap dengan segala konsekuensinya. Itu makanya lo harus prepare apa-apa aja yang harus dibawa. Sebetulnya bisa aja sih dipersimpel, lo pakai alat yang gini nih, kayak ini pisau MacGyver ya, atau ini kayak gini, bisa pisau lipat gini nih. Ini udah lengkap, ada tang, ada obeng, ada apa. Lo bisa beli yang macam-macam ya, macam-macam merek, yang dari yang harganya lumayan sampai yang murahan juga ada. Yang penting intinya bisa buat motong kabel, bisa buat backup, ada obeng, ada obeng plus, ada obeng min.
Itu aja sih. Jadi lo nggak perlu harus bawa segala macam peralatan yang ribet-ribet, berat-beratin Vespa lo aja gitu. Dari gue itu aja penjelasan yang gue sampaikan mengenai apa aja yang wajib atau yang harus lo bawa saat lo mengendarai Vespa klasik lo. Next, gue akan cerita lagi, gue akan infoin lagi hal-hal lain yang menarik mengenai Vespa. Sampai sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.